Bab 1881. Beraninya kau rencanakan kejahatan pada rakyatku. Ye Feng mendengus dingin. Siapa yang peduli dengan perusahaan perdagangan Huirong, siapa yang peduli dengan bos mereka? Karena dia berani mengincar orang-orangku, dia harus membayar harganya. Menguasai. Mata Fuma Jianwu memerah. Di lantai pertama, John Lee tidak tahu bahwa dia akan mendapat masalah. Saat itu, John Lee menyapa para selebritas Fox City di aula seolah-olah mereka adalah teman. Meskipun banyak orang tidak mengenal John Lee, mereka tetap berusaha sebaik mungkin untuk menanggapi John Lee sebagai bentuk kesopanan. Hal ini membuat senyum John Lee semakin cerah. Sambil tersenyum, John Lee berjalan santai ke barisan depan aula lelang. Lalu, seolah lupa nomor tempat duduknya, ia perlahan mengeluarkan surat undangan dari saku kemejanya. Setelah melihatnya sebentar, John Lee langsung menuju ke kursi kelima di baris pertama. Dalam sekejap, banyak sekali mata yang tertuju pada John Lee. Melihat John Lee duduk di kursi kelima, belum lagi orang-orang kaya dan terkenal dari Fox City yang duduk di belakangnya, bahkan Ye Feng yang melihat ke bawah dari lantai 2 pun terkejut. Orang harus tahu bahwa tidak semua orang bisa duduk di baris pertama. Di antara kursi-kursi di rumah lelang Cohen, baris kursi pertama di aula tersebut menempati posisi kedua setelah ruang VIP di lantai 2. Umumnya, orang-orang yang duduk di baris pertama adalah para taipan papan atas Sun Never Sets atau bangsawan di atas pangkat Earl. Karena itu, semua orang terkejut melihat John Lee duduk di kursinya. Merasakan tatapan itu, John Lee sangat gembira. Ia telah membuat taruhan yang tepat kali ini. Ia telah menghabiskan $1 juta untuk membeli surat undangan dari orang lain. Dia merasa pelit saat membelinya, tetapi sekarang tampaknya $1 juta itu sepadan. Lagi pula, pembukaan ini terlalu menarik perhatian. Semua orang terkenal di aula sekarang mengenalnya. Selama dia memenangkan beberapa barang mahal, orang-orang terkenal di Fox City akan mengingatnya. Saat itu, memasuki lingkaran kelas atas kota kabut bukan lagi impiannya. Grup perdagangan Huirong miliknya juga akan memanfaatkan lingkaran kelas atas kota kabut untuk mendapatkan pijakan yang kokoh di kekaisaran matahari tak terbenam. Tepat saat dia berpikir, sebuah gong berbunyi. Diiringi suara gong, seorang juru lelang berjas tuxedo melangkah ke atas panggung. Setelah beberapa kali menyapa dengan sopan, lelaki tua itu mulai berbicara. Dalam lelang ini, balai lelang kami telah melelang total 31 barang. Masing-masing dari 31 barang ini asli. Saya harap semua orang akan kembali dengan hasil panen yang melimpah. Berikutnya, silakan sambut item pertama. Lapangan salju, karya pelukis terkenal, An Fei Tok. Lukisan ini diciptakan oleh An Fei Tok di masa tuanya ketika keahliannya mencapai puncaknya. Ini adalah lukisan paling berharga di antara karya-karya An Fei Tok. Harga awalnya adalah 200.000 pound matahari tak pernah terbenam. Setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 50.000 mulai sekarang. 2,05 juta, 2,15 juta, 2,2 juta. Begitu juru lelang selesai berbicara, suara penawaran terdengar dari bawah panggung. Dalam sekejap mata, harga Snowfield telah melampaui 2,5 juta. Sangat cepat. Lukisan itu dibeli dengan harga tinggi sebesar 2,7 juta pound Sun Never Setting. Saat lelang pertama selesai, suasana di tempat lelang mulai memanas. Namun, di lantai 2, Ye Feng tidak bergerak. Di satu sisi, Fuma Jianwu sedikit bingung. Berbicara secara logis. Tuannya datang ke sini untuk mencari jam halusinasi Graph Diamonds, tetapi mengapa dia tidak tampak cemas sama sekali? Dia berpikir dalam hati. Fuma Jianwu yang penurut tidak mengatakan apapun. Sangat cepat. Hanya ada 3 lelang yang berlangsung di lantai bawah. Selain lelang pertama, yaitu lapangan salju, karya An Fei Tok, lelang kedua, yaitu segel emas Mughal, dan lelang ketiga, yaitu pedang perunggu berkepala serigala Inka, semuanya terjual dengan harga yang cukup bagus. Setelah 3 putaran, suasananya menjadi semakin hidup. Semuanya, kata juru lelang. Selanjutnya, kita akan melelang sebuah harta karun. Saya yakin kalian sudah melihat barang ini di daftar lelang. Itu benar. Barang ini adalah Buddha Giok Hetian Ming Zhengde, yang berada di peringkat ketiga dalam daftar. Menurut penelitian para ahli kami, patung Buddha Giok ini dibuat khusus oleh Kaisar Minggu Zhengde dari negeri naga untuk ibunya, Janda Permaisuri Zhang, pada masa dinasti Ming. Material yang digunakan dan pengerjaannya sangat berkualitas tinggi pada masa itu. Sayang sekali Kaisar Zhengde meninggal muda. Juru lelang ini tak hanya pandai bercerita, tetapi juga pandai menggugah emosi penonton. Ia menghela napas dan berkata, setelah Kaisar Zhengde wafat, Janda Permaisuri Zhang tetap setia pada Buddha Giok, lampu hijau, dan Buddha kuno yang dibuat putranya untuknya hingga wafat. Oleh karena itu, semuanya, apa yang kalian beli selanjutnya bukan hanya sebuah Buddha Giok, tetapi juga sebuah benda bersejarah.
Ini adalah budak giok Hetian bermutu tinggi yang diberikan kepada ibunya, janda permaisuri Zhang, oleh Kaisar Minggu Zhengde. Harga awal adalah 3 juta pound matahari tak terbenam. Setiap penawaran harus mencapai minimal 50.000 pound. Lelang akan dimulai sekarang. 3,1 juta. 3,15 juta. Begitu dia selesai berbicara, sudah ada beberapa suara yang mengatakan bahwa mereka sedang menawar. Masyarakat Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam memiliki ketertarikan alami pada hal-hal yang berkaitan dengan keluarga kerajaan asing. Unsur-unsur keluarga kerajaan asing merupakan bonus bagi para bangsawan Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Terlebih lagi, kisah juru lelang itu memang mengharukan. Pada saat ini, sosok di barisan depan tiba-tiba berdiri. 5 juta. Bab 1882. Bantu aku dan permalukan dia. Seketika, terdengar suara jarum jatuh. Pak. Juru lelang juga sedikit terkejut. Ia mengonfirmasi dengan John Lee, saya sangat menyesal, tapi saya harap Anda bisa mengulang harga yang Anda sebutkan. 5 juta pound dalam Sun Never Sets. John Lee mengulanginya sambil tersenyum. 5 juta. Nomor 5 menawar 5 juta. Setelah sesaat terkejut, juru lelang segera kembali profesional. Ia melambaikan tangannya dengan penuh semangat dan berteriak kepada para elit di sekitarnya, permisi, apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Diperbarui oleh NVG. C. Setiap orang. Kalian tidak tergoda. Semua elit yang hadir memutar mata mereka. Mereka sering mengunjungi balai lelang besar, jadi mereka sangat jelas tentang harga barang antik ini. Meskipun budak giok ini memiliki latar belakang yang bagus, nilainya paling tinggi 4 juta pound matahari tak pernah terbenam atau 40 juta yuan. 5 juta. Hanya orang bodoh yang mau ikut. Memang benar mereka kaya, tetapi mereka tidak bodoh. Selain itu, mereka harus berhati-hati. John Lee adalah sosok yang sangat asing. Ia pernah duduk di kursi kelima yang sangat berharga. Sebelum mereka mengetahui latar belakang John Lee, tak seorang pun yang hadir bersedia menyinggungnya, bahkan jika mereka menginginkan budak giok. Karena itu, semua orang tetap diam. Melihat hal itu, sang juru lelang masih belum mau menyerah. Wow, saya baru saja menemukan sesuatu yang menarik. Tamu kelima tampaknya berasal dari negeri naga. Mungkinkah budak giok ini memiliki rahasia yang belum terungkap oleh para ahli kita? Sepertinya orang-orang negeri naga tahu rahasia mereka sendiri. Semuanya, apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Dia masih menolak untuk menyerah. Namun, para elit yang hadir pada dasarnya sudah menyerah. Beberapa dari mereka bahkan mulai berdiskusi dengan suara pelan. Ngomong-ngomong, apakah ada di antara kalian yang kenal VIP nomor 5? Saya tidak kenal dia. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, dia pasti punya latar belakang yang kuat karena dia berhasil mendapatkan undangan untuk kursi kelima. Sebaiknya jangan menyinggung perasaannya sebisa mungkin. Langkah sebesar itu sungguh mengejutkan. Mungkin kita bisa mengenalnya nanti. Itu masuk akal. Mendengar diskusi di sekelilingnya, mulut John Lee melengkung karena tersenyum. Segalanya berjalan sesuai harapannya. Selama dia bisa membuat langkah besar di rumah lelang ini, itu sudah cukup untuk menarik perhatian orang-orang terkenal di Fox City. Dengan reputasi seperti itu, bukankah mudah baginya untuk memasuki masyarakat kelas atas di Fox City? Namun, John Lee tidak tahu bahwa mimpinya akan hancur. Di ruang VIP di lantai 2, Ye Feng mengamati situasi di lantai pertama dari atas. Ketika ia melihat tindakan John Lee, ia sudah tahu apa yang akan dilakukan John Lee. Menciptakan momentum. Lalu, dia akan memasuki lingkaran tersebut. Sebenarnya, jika John Lee tidak mengganggu Fuma Jianwu kemarin, Ye Feng tidak akan peduli dengan apa yang dilakukan John Lee. Tetapi setelah apa yang terjadi kemarin, bagaimana mungkin Ye Feng membiarkan John Lee melakukan apa yang diinginkannya? Memikirkan hal ini, Ye Feng mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Argyle Hanson. Tolong bantu aku dan buat dia kehilangan muka. Setelah mengirim pesan, Ye Feng melempar ponselnya ke meja. Dia tidak jelas, tetapi dia yakin Argyle Hanson akan tahu apa yang harus dilakukan. Ye Feng tidak percaya bahwa Argyle Hanson tidak dapat mengetahui apa yang John Lee coba lakukan. Di lantai bawah, juru lelang masih berteriak. Setiap orang. 5 juta pound Sun Never Sets. Tamu nomor 5 menawar 5 juta. Ada yang mau menawar lebih tinggi. Tidak ada yang lain. Meskipun enggan, juru lelang tetap harus mengungkapkan perasaannya. Ia mengambil palu lelang dan menjatuhkannya. Ia berteriak, 5 juta sekali. Apakah masih ada lagi? Setiap orang. Saya jamin budak giok ini unik. Jangan sampai terlewat. Bang. Juru lelang mengangkat palu dan mengetuk lagi. 5 juta, 2 kali lipat. Hahaha. Terima kasih semuanya. Melihat palu lelang telah diketuk untuk kedua kalinya dan budak giok akan segera menjadi miliknya, John Lee tak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk menunjukkan wajahnya.
Ia berdiri dan berterima kasih kepada para elit yang hadir. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari lantai 2. 5,05 juta. Semuanya, 5 juta akan 3 kali lipat. Mendengar suara ini, palu pelelang yang diangkat membeku di udara. Wajah John Lee yang tersenyum membeku bersama palu itu. Itu dari lantai 2. Ruang VIP nomor 3 di lantai 2. Itu kamar pribadi keluarga Argyle. Suaranya tadi terdengar seperti Tuan Muda Argyle Hanson. Aku tidak menyangka dia tertarik pada budak giok ini. Pada saat ini, para elit yang hadir sudah bereaksi. Apa? Argyle Hanson dari keluarga Argyle. Mendengar nama Argyle, wajah John Lee memucat. Ia datang ke Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam untuk mengembangkan diri, dan ia telah mencoba segala cara untuk berbaur dengan kelas atas Kekaisaran. Bagaimana mungkin ia tidak tahu nama Argyle Hanson? Tanpa ragu sedikit pun, John Lee segera memasang senyum. Bab 1883. Apakah itu kebetulan? John Lee berinisiatif untuk tersenyum dan berkata, ada pepatah lama di negeri naga kita. Seorang pria sejati memiliki kecantikan dalam menolong orang lain. Karena Tuan Muda Argyle Hanson juga menyukai budak giok ini, saya akan menyerah. Sambil berbicara, dia membungkuk ke arah Argyle Hanson. Melihat hal itu, seluruh elit yang hadir tertawa. Tak seorang pun merasa John Lee perlu malu. Lagi pula, jika mereka berada di posisinya, mereka tak akan menyinggung Argyle Hanson, Tuan Muda ketiga kota kabut, hanya demi sebuah budak giok. Akan tetapi, bertentangan dengan niat baik John Lee. Argyle Hanson bersikap seolah-olah dia tidak mendengarnya dan tidak mengatakan apapun. John Lee merasa sedikit malu. Ekspresi beberapa elit menjadi lebih halus. Diperbarui oleh NVG. C. Juru lelang tersenyum kecut. Namun, harga lelang budak giok ini telah jauh melampaui ekspektasinya, sehingga ia tidak merasa terlalu tertekan. Meskipun demikian, juru lelang tetap dengan patuh melakukan penyelidikan terakhir. Tamu nomor 3 telah menawar 5,05 juta. Ada tawaran yang lebih tinggi. Sepertinya tidak ada harga yang lebih tinggi. 5,05 juta dijual sekali. Juru lelang tertawa ketika melihat tak seorang pun menjawab. 5,05 juta dijual 2 kali, 5,05 juta dijual 3 kali. Ledakan. Kesepakatan. Selamat kepada tamu kehormatan nomor 3 karena telah memenangkan budak giok hetian bermutu tinggi ini seharga 5,05 juta. Seorang staf akan menghubungi Anda nanti untuk menyerahkannya. Berikutnya, ayo kita lanjutkan pelelangannya. Koleksi berikutnya, porselen Jun dari dinasti Song, negeri naga. Setelah mendengar kata-kata juru lelang, beberapa petugas membawa beberapa barang lagi. Harus diakui, balai lelang Kohen memang sangat teliti, dan barang-barang yang mereka bawa adalah yang terbaik dari yang terbaik. Tak lama kemudian lelang telah melewati babak kedua. Saat sekelompok elit menawar 980.000 untuk patung Dewa Lembu Mesir kuno, semua elit yang hadir menatap kereta kecil yang didorong di belakang juru lelang. Saat ini, gerobak itu ditutupi sutra merah. Melihat hal itu, sang juru lelang tertawa. Semua orang tidak sabar. Baiklah kalau begitu. Juru lelang mengangguk ke arah petugas di belakangnya dan tersenyum. Sekarang kita akan mengeluarkan barang tak tertandingi kedua kita hari ini. Ini tengkorak kristal dari peradaban Maya kuno. Saat juru lelang berbicara, seorang petugas menarik sutra merah itu. Tengkorak kristal hijau giok muncul di depan semua orang. Pada saat ini, seberkas cahaya bersinar ke bawah. Di bawah cahaya itu, tengkorak kristal memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ada sedikit misteri dalam kecemerlangannya. Untuk sesaat, semua orang terpesona. Setiap orang, biarkan pelelangan dimulai. Tengkorak kristal hijau giok dari suku Maya kuno. Konon, tengkorak itu milik pendeta agung Maya terakhir. Lelang akan dimulai sekarang. Harga awal adalah 3,5 juta pound matahari tak pernah terbenam. Setiap kenaikan tawaran harus minimal 500.000 pound. Ledakan. Saat juru lelang selesai berbicara. 3,6 juta. 3,65 juta. 3,8 juta. Dalam sekejap mata, 4 atau 5 elit telah mengangkat plakat mereka. Tengkorak ini berwarna hijau giok langka, yang sangat berharga bagi para kolektor. Selain itu, tengkorak ini juga memiliki nuansa misterius. Bagi para bangsawan Sun Never Sets, hal semacam ini hanyalah topik wajar untuk dibanggakan dalam pertemuan sehari-hari. Tak lama kemudian, harga tengkorak kristal itu melampaui 4 juta pound matahari tak pernah terbenam. Pada saat itu, John Lee berdiri lagi, mengangkat plakatnya tinggi-tinggi, dan berteriak, saya menawar 6 juta. Lalu, John Lee berkata sambil tersenyum. Saya sangat suka benda ini. Mendengar tawaran ini, para elit di tempat kejadian saling berpandangan. 6 juta terlalu mahal. Tengkorak ini paling mahal 5 juta pound matahari tak pernah terbenam. Tentu saja, harganya bukan masalah. Mereka lebih khawatir apakah pantas menyinggung John Lee,
yang duduk di kursi kelima. Sampai sekarang, mereka masih belum mengetahui latar belakang John Lee. Tamu nomor 5 telah menawar 6 juta. Berbeda dengan para elit lainnya, juru lelang tersenyum lebar ketika mendengar tawaran 6 juta, yang jauh di luar dugaannya. Suaranya meninggi beberapa oktav. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi dari para tamu yang hadir? Ada orang lain. Semuanya, ini tengkorak kristal hijau giok yang langka. 6 juta sekali jalan, 6 juta pergi 2 kali. Setiap orang. Apakah kamu benar-benar akan menyerah? Juru lelang mengangkat palunya dan bertanya lagi. John Lee sedang berpose, siap meninggalkan kesan mendalam pada para elit yang hadir. Ia harus memastikan 6 juta itu tidak terbuang sia-sia. Namun, pada saat ini, suara Argil Hanson terdengar lagi dari ruang VIP 3. 6,05 juta. Ledakan. Mendengar suara ini, juru lelang itu tercengang. Para elit di tempat kejadian langsung meledak. Apa? Tuan Muda Argil Hanson telah bergerak lagi. Dia menaikkan tawaran minimum pada tawaran nomor 5 seperti sebelumnya. Mungkinkah Tuan Muda Argil Hanson tidak puas dengan VIP nomor 5? Mungkin itu kebetulan. Kebetulan. Percaya kata-katamu sendiri. Bab 1884. Apa yang terjadi? Pada saat ini, bahkan elit yang paling lambat pun bereaksi. Pertama kali itu suatu kebetulan. Mungkinkah ini hanya kebetulan jika terjadi 2 kali? Ketika John Lee mengambil inisiatif untuk menunjukkan niat baik, Argil Hanson mengabaikannya. Meskipun ia tidak secara langsung mengungkapkan kebenciannya terhadap John Lee, petunjuk Argil Hanson terlalu jelas. Untuk sesaat, banyak elit menjauhkan diri dari John Lee. Bahkan para selebriti yang ingin menghabiskan ribuan pound sterling untuk berteman dengan John Lee karena ia duduk di kursi kelima telah menyerah. Di kota kabut. Diperbarui oleh NVG. C. Di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Setelah menyinggung seseorang setingkat Argil Hanson, dapat dikatakan bahwa masa depan John Lee di sini akan sulit. Meneguk. John Lee tercengang. Secara logika, dia baru saja tiba di Sun Never Sets dan sama sekali tidak mengenal Argil Hanson, apalagi menyinggungnya. Seharusnya tidak ada konflik sama sekali. Lagi pula, berdasarkan pemahamannya, Argil Hanson, Pangeran Anju, dan keturunan bangsawan lainnya sangat menjunjung tinggi aturan dan pengendalian diri. Mereka tidak bisa menekannya tanpa alasan. Bagaimana situasinya sekarang? Mungkinkah? Apakah karena dia terlalu menonjol dan flamboyan sehingga Argil Hanson tidak menyukainya? John Lee merasa seolah-olah telah tercerahkan. Lagi pula, mereka adalah generasi kedua bangsawan. Yang paling mereka pedulikan adalah reputasi mereka. Jika dia begitu menonjol di sini hari ini, bukankah dia akan mencuri perhatian mereka? Memikirkan hal ini, John Lee, yang tampaknya telah menemukan arah yang tepat, menyingkirkan plakatnya dan tersenyum rendah hati ke arah Argil Hanson. Karena Anda menyukainya, Tuan Muda Argil Hanson, saya akan menyerah. Setelah mengatakan itu, John Lee segera kembali ke tempat duduknya. Namun, Argil Hanson masih belum mengatakan apapun. Hal ini tentu saja membenarkan dugaan para elit yang hadir. Adapun John Lee, pikirannya melayang-layang. Dia pikir dia mengerti mengapa Argil Hanson menargetkannya, jadi dia memutuskan untuk mengubah strateginya. 2 kali pertama, ia sudah memamerkan kekayaannya kepada para selebriti yang hadir. Berikutnya, ia berencana untuk hanya mengajukan tawaran untuk koleksi biasa agar tidak mencuri perhatian dari Argil Hanson dan yang lainnya. Tamu nomor 3 menawar 6,05 juta pound matahari yang tak pernah terbenam. Ekspresi juru lelang tetap sama. Ia terus berteriak keras. Bolehkah saya tahu apakah ada tawaran yang lebih tinggi? 6,05 juta terjual sekali, 6,05 juta terjual 2 kali, 6,05 juta terjual 3 kali. Ledakan. Juru lelang mengetuk palu dan tersenyum kepada Argil Hanson, yang berada di ruang VIP 3. Selamat, VIP terhormat di ruang 3, karena telah memenangkan kristal tengkorak ini seharga 6,05 juta. Seorang anggota staf akan menghubungi Anda nanti untuk menyerahkannya. Lelang barang ini telah berakhir. Petugas membawa barang lainnya. Ini adalah cermin perunggu dari zaman Edo di Jepang. Harga awalnya adalah 200.000. John Lee ingin mengangkat plakatnya, tetapi ia berpikir sejenak dan menurunkannya. Ia khawatir Argil Hanson akan salah paham jika ia melakukan hal yang sama. Karena itu, cermin perunggu itu dijual seharga 270.000 yuan. Cermin perunggu telah dilepas. Barang lainnya telah dikirim. Ini adalah wujud Dewa Brahma dari India, perkenalkan juru lelang. Awalnya disembah oleh suku selatan. Beberapa tahun yang lalu, ketua suku membawanya. Menurut penelitian, patung kayu ini telah dipuja oleh suku tersebut selama lebih dari 300 tahun. Patung ini tingginya 40 cm dan beratnya 3,2 kg. Patung ini diukir dari sepotong kayu rosewood utuh. Pengerjaannya sangat indah dan hidup.
Detailnya kaya dan patungnya sungguh hikmat. Harga awal adalah 2 juta pound matahari tak pernah terbenam. Setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 10.000 pound. Mulai sekarang, 2,01 juta, 2,03 juta, 2,04 juta. Petik 2. Mendengar tawaran itu, John Lee ragu sejenak, lalu berdiri. Namun, di tengah proses, ia merasa tawaran itu terlalu mencolok, jadi ia pun duduk kembali. Kemudian, dia diam-diam mengangkat plakatnya. 2,1 juta. John Lee bahkan tidak berani menaikkan harga. Ia hanya menambahkan 20.000 dari harga penawar sebelumnya. Setelah menawar, dia diam-diam melirik ke arah Argyle Hanson. Nyatanya, ketika semua orang melihat tawaran John Lee, para elit yang hadir berhenti menawar. Mereka melihat ke arah kamar pribadi Argyle Hanson. Mereka juga menunggu reaksi Argyle Hanson. Jika Argyle Hanson tidak peduli, itu berarti dia tidak sengaja menargetkan John Lee, dan tidak ada kebencian yang mendalam di antara mereka berdua. Akan tetapi, jika Argyle Hanson menyerang lagi, maka hasilnya akan seperti yang mereka duga. Tepat saat semua orang memikirkan hal ini, suara malas Argyle Hanson terdengar dari lantai 2. Bab 1885. Fuma menjadi semakin masuk akal. Seketika, para elit di aula itu terdiam aneh. Baru setelah beberapa saat terjadilah diskusi. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Itu benar sekarang. Nomor 5 ini jelas-jelas telah menyinggung Tuan Muda Argyle Hanson. Orang ini sudah tamat. Setelah menyinggung Tuan Muda Argyle Hanson, bahkan jika Tuan Muda Argyle Hanson tidak mengatakannya dengan lantang di masa depan, siapa yang tahu berapa banyak orang yang ingin menyenangkan keluarga Argyle dan menekannya. Dia sudah hampir mati. Diperbarui oleh NVG. Jauhi dia. Dengan kepribadian Tuan Muda Argyle Hanson, dia pasti sangat menyinggung perasaannya sampai menjadi sasaran 3 kali berturut-turut. Kalau tidak, tidak akan seperti ini. Sungguh sial. Aku baru saja berpikir untuk berteman dengannya. Petik 2. John Lee, di sisi lain, duduk di kursinya dengan linglung. Wajahnya pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Nyatanya, hingga saat ini, John Lee masih belum tahu bagaimana ia telah menyinggung Argyle Hanson. Namun, pada titik ini, apa yang terjadi sudah tidak penting lagi. Yang lebih penting, dengan kebencian Argyle Hanson yang terang-terangan terhadapnya, mulai hari ini, dia akan dibenci oleh kalangan atas di seluruh kota kabut, tidak di seluruh kekaisaran matahari tak pernah terbenam. Awalnya, sebagai orang luar, bisnis Huirong Trading Group milik John Lee di Fox City tidak berjalan dengan baik, dan sekarang setelah insiden ini terjadi, dapat dibayangkan bahwa tidak hanya akan lebih sulit untuk mengembangkan bisnisnya di masa mendatang, tetapi beberapa kesepakatan bisnis yang telah dinegosiasikan dengan susah payah juga akan gagal. Memikirkan hal ini, John Lee merasakan penglihatannya menjadi gelap, dan seluruh kekuatan di tubuhnya tampaknya terkuras. Perbincangan di sekitarnya menjadi semakin samar. Detik berikutnya, ia ambruk di kursinya. Namun, tak seorang pun peduli padanya. Bahkan sampai pada taraf. Juru lelang di rumah lelang Cohen tampaknya tidak menyadari kondisinya yang menyedihkan. Ia malah menunggu diskusi mereda sebelum melanjutkan lelang profesionalnya. Setiap orang. Tamu nomor 3 menawar 2,11 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Sepertinya tidak ada lagi. 2,11 juta sekali, 2,11 juta 2 kali, 2,11 juta 3 kali. Ledakan. Kesepakatan. Selamat kepada VIP nomor 3 karena memenangkan barang lain yang Anda sukai. Staf kami akan menghubungi Anda nanti. Mari kita sambut barang berikutnya. Di lantai 2, ruang VIP nomor 1. Ye Feng dan Fuma Jianwu menyaksikan semua yang terjadi di aula, mereka hanya mengalihkan pandangan ketika melihat John Lee pingsan dan pelelangan dilanjutkan. Menguasai. Mata Fuma Jianwu berkaca-kaca. Ye Feng tersenyum. Apa reaksimu? Guru. Mata Fuma Jianwu memerah. Terima kasih. Terima kasih. Ye Feng masih tersenyum. Kau berterima kasih padaku hanya dengan kata-kata. Ini terlalu tidak tulus. Wajah Fuma Jianwu tiba-tiba memerah saat dia berbisik, sebenarnya, itu bukan hal yang mustahil. Hah? Ye Feng tidak mendengarnya dengan jelas. Aku. Wajah Fuma Jianwu begitu merah hingga hampir meneteskan darah. Pada saat ini, telepon Ye Feng berdering. Mendengar nada dering itu, Ye Feng mengeluarkan ponselnya dan menjawab panggilan. Namun, saat panggilan tersambung, Fuma Jianwu berjongkok. Sepasang tangan meraih ikat pinggang Ye Feng. Petik 2 tanda tanya petik 2. Ye Feng akhirnya mengerti apa maksudnya. Sebelum ia sempat bicara, tawa Argyle Hanson terdengar dari ujung telepon. Ye Feng, mau aku lanjutkan? Kurasa menggoda orang seperti ini sebenarnya cukup menarik. Tidak perlu. Ye Feng langsung tersenyum. Kita akhiri saja,
kurasa tamu nomor 5 kita sudah belajar dari kesalahannya hari ini. Dia pasti tahu apa yang harus dan tidak boleh dilakukan di masa mendatang. Baiklah, kalau begitu aku berhenti di sini. Argyle Hanson menutup telepon. Ye Feng juga meletakkan teleponnya dan meletakkan tangannya di kepala Fu Majianwu. Baiklah. Kamu menjadi semakin bijaksana. Bab 1886. Aku telah menguras sepatu besiku untuk mencari ini. Ledakan. Selamat kepada tamu nomor 78 karena memenangkan Balada Mulan, karya kaligrafer kuno negeri naga, Zheng Banxiao. Staf kami akan menghubungi Anda nanti. Berikutnya. Silakan sambut item berikutnya. Saat juru lelang berbicara, dua petugas mendorong sebuah kereta kecil dari belakang panggung. Kain sutra merah di kereta itu terangkat tinggi, dan barang di dalamnya tampak cukup besar. Ini adalah patung tetua agung. Juru lelang menurunkan kain sutra merah dan kemudian memperkenalkan benda itu. Menurut penelitian para ahli balai lelang, patung batu ini tingginya 50 cm. Ini adalah karya seni dari periode 5 Kaisar Romawi yang baik. Setelah perkenalan, juru lelang mengangkat palunya dan mengetuk meja dengan lembut. Ia berteriak, sebuah patung batu dari periode 5 Kaisar Romawi yang baik. Harga awal adalah 1 juta pound matahari yang tak pernah terbenam. Setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 10.000 pound. Lelang dimulai sekarang. Diperbarui oleh NVG. C. 1,01 juta. 1,05 juta. 1,09 juta. Begitu juru lelang selesai berbicara, banyak orang mengangkat plakat mereka. Meskipun barang ini tidak langka, patung batu ini terawat dengan sangat baik dan memiliki nilai koleksi yang tinggi. Tak lama kemudian, harganya melampaui 1,5 juta. Di lantai 2, mata Ye Feng bergerak sedikit. Ini karena ia telah mencari patung batu ini kemana-mana. Itulah harta karun yang ia cari. Menurut sistem perburuan harta karun, Graph Diamonds Hallucination Watch berada di dalam patung. Maka, tanpa ragu-ragu, Ye Feng menekan mikrofon di ruang VIP. 2,88 juta. Seketika, suara Ye Feng bergema melalui mikrofon di aula lelang. Mendengar suara Ye Feng, juru lelang tertegun sejenak, lalu buru-buru berteriak, VIP di kamar nomor 1 menawar 2,88 juta, adakah tawaran yang lebih tinggi? Aku menyerah. Aku juga menyerah. Beberapa elit yang telah mengajukan tawaran tersenyum dan meletakkan tanda mereka. Lagi pula, siapa di sini yang tidak tahu bahwa ruang VIP 1 adalah ruang pribadi keluarga Duke of Anjou? Lagi pula, dari suara tadi, mereka juga sudah bisa menebak siapa yang bicara. Bodoh sekali rasanya kalau terus menawar. Melihat hal itu, juru lelang pun segera memulai prosesnya. 2,88 juta pound matahari tak pernah terbenam. Ada tawaran lebih tinggi. Ada orang lain. 2,88 juta terjual sekali, 2,88 juta terjual 2 kali, 2,88 juta terjual 3 kali. Ledakan. Kesepakatan. Selamat kepada tamu terhormat kami karena telah memenangkan patung seorang tetua Romawi dari era 5 Kaisar baik. Staf kami akan menghubungi Anda nanti. Ucap juru lelang dengan lantang. Berikutnya. Ayo keluarkan barang berikutnya. Setelah waktu yang lama, di lantai 2, Ye Feng duduk kembali di sofa. Ia menatap Fu Majianwu yang berpakaian acak-acakan dan tersenyum. Lelangnya akan segera berakhir. Kamu harus berkemas. Kita akan melakukan serah terima patung batunya nanti. Bagus. Fu Majianwu mengangguk dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru, apakah Anda tertarik dengan patung batu bergaya Romawi? Tidak. Ye Feng menggelengkan kepalanya. Hah. Fu Majianwu bingung. Baiklah. Ye Feng menepuk kepalanya dan tersenyum. Jangan terlalu dipikirkan, kamu akan tahu nanti. Ya. Fu Majianwu segera berhenti bertanya. 7 hingga 8 menit kemudian, saat barang terakhir dilelang, terdengar ketukan di pintu ruang VIP. Ye Feng mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras, masuk. Bapak, kamu. Saya akan mengantarmu ke tempat pengiriman. Seorang staf masuk dan berkata. Baiklah. Ye Feng berdiri. Tidak lama setelahnya, Ye Feng sudah tiba di titik pengiriman. Ini adalah sebuah aula. Bapak, kamu. Halo, Tuan Ye. Banyak elit yang mengenali Ye Feng. Ye Feng mengangguk kepada semua orang, lalu dia mendongak dan mendapati Argyle Hanson yang sedang tersenyum padanya, jadi dia berjalan mendekat. Keduanya berpelukan dan saling menyapa. Pada saat ini, di sudut aula, John Lee mengikutinya ke aula. Ia ingin mencari kesempatan untuk meminta maaf kepada Argyle Hanson, melihat bagaimana ia telah menyinggung perasaannya, dan melihat apakah ia bisa menyelamatkan citranya. Namun, pada saat ini, dia melihat Ye Feng berjalan ke aula, dan Fu Majianwu di sampingnya. Saat melihat Fu Majianwu, ekspresi John Lee berubah drastis. Sebelum sempat bereaksi, ia melihat Ye Feng dan Argyle Hanson berpelukan. Melihat ini,
Hati John Lee menjadi dingin. Dia menghentikan seorang selebriti dan bertanya dengan suara gemetar, "Maaf, siapa?" Orang itu. Para elit itu mengerutkan kening ketika melihat John Lee. Namun, demi sopan santun, ia menjelaskan, "Itu Tuan Ye Feng, pacar Nona Pangeran Anju. Dia juga berteman dengan Tuan Muda Argil Hanson dan Tuan Muda Wolfgang." Dengan itu, selebriti itu pun pergi. John Lee, di sisi lain, gemetar. "Apa? Sebenarnya aku punya rencana pada wanita yang sangat penting itu." Bab 1887. Sudah kubilang untuk diam. Saya harus pergi. Berangkat sekarang. John Lee merasa tak punya harapan lagi. Setelah menyinggung orang penting seperti Ye Feng, bagaimana mungkin ia bisa tetap bertahan di kekaisaran matahari tak pernah terbenam? Dalam kepanikannya, John Lee melarikan diri. Namun kepergiannya tidak menimbulkan keributan apapun, karena tatapan semua orang tertuju pada Ye Feng dan Argil Hanson. Setelah memeluknya, Argil Hanson terbatuk pelan. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Ye Feng, "Aku sudah melakukan apa yang kau minta, sekarang giliranmu untuk memenuhi janjimu. Jangan terburu-buru." Ye Feng tersenyum misterius, lalu mengganti topik. "Ayo kita ambil koleksinya dulu." "Baiklah." Argil Hanson mengangguk. Mereka berdua berjalan menuju platform perdagangan yang tidak jauh dari sana. "Tuan Muda Ye, Tuan Muda Argil." Melihat mereka berdua, pengawas yang bertugas mengantar bergegas maju untuk menyambut mereka. Ia berinisiatif menjelaskan, "Tuan Muda, prosedur pengantaran kami sangat mudah. Bayar, tanda tangani, lalu ambil sendiri." "Sangat bagus." Argil Hanson mengangguk pelan, memberi isyarat kepada Ye Feng. "Kamu duluan." "Baiklah." Ye Feng tidak menolak tawaran itu. Ia mengeluarkan kartunya dan menyerahkannya kepada supervisor. "Gesek. Tunggu sebentar." Pengawas mengambil kartu bank dengan kedua tangan dan mengoperasikannya pada mesin di samping. Dengan bunyi bip, struk transaksi pun tercetak. Kemudian, pengawas itu dengan hormat menyerahkan struk dan kartu bank kepada Ye Feng, sambil tersenyum. "Tuan Muda Ye, silakan periksa struknya." "Tidak perlu." Ye Feng menyimpan kartu banknya. "Terima kasih atas kepercayaan Anda." Supervisor itu tersenyum lebar, lalu mengambil kontrak yang telah disiapkan sebelumnya dan membawanya. Ia berkata kepada Ye Feng, "Tuan Muda Ye, ini kontrak transaksinya. Setelah Anda menandatanganinya, kontrak ini akan menjadi milik Anda." "Bagus." Ye Feng menandatangani tanda tangannya dengan santai. "Tunggu sebentar." Pengawas itu menyimpan kontrak yang telah ditandatangani, lalu tersenyum sambil mengambil patung tetua Romawi dari meja dan menyerahkannya kepada Ye Feng. "Tuan Muda Ye, ini agak berat, harap berhati-hati." "Tidak apa-apa." Ye Feng tidak peduli. "Baiklah." Pengawas itu tersenyum. Ia merasa beban di tangannya telah berkurang. Setelah memastikan Ye Feng telah memegang patung itu, ia melepaskannya. Namun, detik berikutnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Di bawah tatapan semua orang yang tercengang, patung tua di atas nampan tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan bergoyang ke depan dan ke belakang. Lalu, sebelum ada yang bisa bereaksi, patung itu jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. "Aku tamat." Pengawas itu berkeringat deras. 2,88 juta. Kasihan sekali patung ini. Para elit di sekitarnya mendesah. Lagi pula, patung tetua Romawi ini memang harta karun yang langka. Sayang sekali jika dihancurkan seperti ini. "Saya minta maaf. Tuan Muda Ye, saya benar-benar minta maaf." Pengawas itu buru-buru meminta maaf kepada Ye Feng. Jika itu orang lain, manajer itu masih akan mencoba membela diri, tetapi terhadap seseorang seperti Ye Feng, rumah lelang Cohen lebih suka mengambil tanggung jawab atas kerugian jutaan dolar daripada menyinggung perasaannya. Mengecewakan. Argil Hanson juga tampak tidak senang. "Maafkan aku." Wajah pengawas itu semakin pucat. "Tuan Muda Ye." Saat itu, para petinggi Cohen yang menerima kabar tersebut segera menghampiri. Mereka berinisiatif untuk bertanggung jawab. "Ini kesalahan kami. Jangan khawatir. Balai lelang kami akan mengganti rugi Anda 2 kali lipat harga patung tetua Romawi ini." Saat berbicara, eksekutif itu membungkuk sedikit. Namun, Ye Feng tidak mempedulikannya, dia hanya menatap tumpukan pecahan itu. Kali ini dahi sang eksekutif dipenuhi keringat. "Tuan Muda Ye, saya benar-benar minta maaf." Merasa situasinya tidak bisa diselesaikan, eksekutif itu kembali meminta maaf. "Memang ini salah kami atas kejadian hari ini. Bagaimana kalau begini? Kami akan ganti rugi 10 kali lipat." "Diam." Ye Feng mengangkat tangannya. "Tuan Muda Ye, lelang kami." Manajer itu mengira Ye Feng marah dan terus meminta maaf. "Sudah kubilang, jangan bicara dulu." Ye Feng menatapnya dengan marah, lalu berjongkok dan mulai memunguti pecahan-pecahan di tanah. Melihat ini, sang eksekutif menutup mulutnya.
Pada saat itu, seseorang tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres dengan tumpukan pecahan itu. Apa itu? Ya Tuhan, ada sesuatu di dalam patung ini. Apa ini? Mungkinkah ini harta karun 5 kaisar baik? Ya ampun, ini luar biasa. Aku sangat beruntung bisa menyaksikan hal ajaib seperti itu. Tidak. Ini terlihat seperti bungkusan plastik. Apa? Kenapa ada bungkus plastik di dalam patung Romawi? Lelucon macam apa ini? Bukankah ini patung dari zaman Romawi? Coba kulihat. Ketika semua orang menemukan paket yang muncul di dalam pecahan-pecahan itu, semakin banyak elit yang datang untuk menonton. Perlahan-lahan, Ye Feng terkepung. Bukan hanya kaum elit, bahkan Argil Hanson pun tak kuasa menahan rasa penasaran. Bab 1888. Ini pembuka mata untuk semua orang. Semua orang menonton. Ye Feng merobek kantong plastik itu, memperlihatkan kotak perak indah yang dihiasi batu mata kucing, virus, dan berbagai kristal. Melihat kotak perak ini, para elit yang hadir menjadi semakin penasaran. Bahkan di mata mereka, kotak perak ini sangat luar biasa dan dapat diwariskan sebagai pusaka keluarga. Justru karena ini, mereka makin penasaran dengan apa yang ada di dalam kotak perak itu. Tuan Muda Ye, buka dan lihatlah. Tuan Muda Ye, ayo kita tunjukkan pada semua orang. Bahkan Argil Hanson pun tak kuasa menahan diri untuk mendesaknya. Ya, bukalah dan lihat apakah ada barang bagus di dalamnya. Kalau memungkinkan, aku bisa membelinya. Baiklah. Ye Feng tersenyum ketika mendengar ini. Kemudian, dia perlahan membuka kancing kotak perak itu dan membuka tutupnya. Saat tutupnya dibuka, cahaya terang mengalir keluar dari kotak. Dalam sekejap, seluruh aula dipenuhi dengan lampu warna-warni. Apa? Sebuah kotak permata? Tidak. Tidak. Itu terlihat seperti jam tangan. Kelihatannya familiar. Sepertinya aku pernah mendengar tentang jam tangan ini sebelumnya. Aku penasaran, apakah ini? Tunggu. Aku tahu, ini sepertinya. Para elit awalnya bingung, tetapi kemudian seseorang mengenali benda di dalam kotak itu sebagai sebuah jam tangan. Sebuah jam tangan yang dipenuhi permata, termasuk talinya. Tuan Muda Ye, bolehkah saya melihatnya? Tepat saat semua orang berseru keheranan, seorang pria tua berambut putih salju dan mengenakan tuxedo berjalan keluar dari kerumunan. Tentu saja. Ye Feng tersenyum. Ia baru saja mendengar dari juru lelang bahwa lelaki tua ini adalah kepala penilai rumah lelang Cohen, Colin Morty. Ia memiliki status yang sangat tinggi di dunia seni Sun Never Sets. Terima kasih banyak. Morty membungkuk sedikit untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dengan hati-hati dia mengambil kotak itu dari tangan Ye Feng dan menaruhnya di atas meja. Kemudian, dia mengeluarkan peralatannya dan mulai menilai jam tangan itu. Morty melihatnya selama beberapa menit. Ekspresi wajahnya berubah dari tenang menjadi terkejut, dan dari terkejut menjadi syok. Setelah penilaian selesai, tangan Colin Morty mulai gemetar. Melihat penilaian sudah selesai, beberapa elit tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Morty, tolong beritahu saya asal-usul jam tangan ini. Jam tangan ini sengaja disembunyikan di dalam patung seorang tetua Romawi. Apakah ini bagian dari koleksi bangsawan yang hilang? Apakah ada kisah di baliknya? Petik 2. Menghadapi pertanyaan semua orang, Colin Morty tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah Ye Feng. Melihat Ye Feng tidak keberatan, ia pun terbatuk pelan dan berbicara. Jam tangan ini adalah jam tangan halusinasi Graf Diamonds. Ini adalah jam tangan yang diluncurkan oleh perusahaan perhiasan ternama, Graf Jewelry. Inspirasinya datang dari pimpinan Graf Jewelry, Bapak Lawrence Graf, yang dikenal sebagai Raja Berlian atau penguasa cincin. Jam tangan halusinasi Graf Diamonds ini. Jam ini bertatahkan lebih dari 110 karat berlian berwarna. Butuh ribuan jam kerja dari pembuat jam terbaik untuk membuatnya. Tidak diragukan lagi. Ini adalah salah satu jam tangan tercantik yang pernah ada. Pada saat yang sama, ini juga merupakan sebuah karya seni yang dapat menggerakkan orang-orang, terutama banyak sekali perempuan. Suasana menjadi sunyi senyap. Setelah beberapa saat, seruan dan diskusi para elit terdengar, dan para elit wanita tak kuasa menahan diri untuk melirik Ye Feng dengan genit. Mereka ingin menyentuh jam tangan mewah ini. Tuan Muda Ye, saya ingin tahu apakah Anda tertarik menjual jam tangan ini. Mendengar percakapan di sekitarnya, Colin Morty menoleh ke arah Ye Feng dan tersenyum. Balai lelang Cohen kami akan dapat menawarkan harga yang memuaskan Anda, Tuan Muda Ye. Tentu saja. Jika Anda ingin melelangnya, rumah lelang kami bersedia melakukannya untuk Anda. Tidak perlu. Ye Feng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya sangat suka jam tangan ini. Tentu saja, yang terpenting adalah saya tidak kekurangan uang, jadi terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Morty. Saya minta maaf. Akulah yang kasar. Colin Morty membungkuk sedikit. Jangan khawatir.
Ye Feng melambaikan tangannya. Melihat ini, Colin Morty mengambil kesempatan untuk pergi. Sebenarnya, kamu juga bisa menjualnya kepadaku. Argyle Hanson tidak dapat menahan tawa ketika melihat Colin Morty pergi. Ye Feng tertawa terbahak-bahak, lalu mengganti topik. Puas dengan acara ini? Kalau kurang puas, aku akan menontonnya lagi lain kali. Setelah mengatakan itu, Ye Feng meninggalkan aula bersama Fuma Jianwu. Argyle Hanson tercengang. Setelah beberapa saat, baru kemudian ia menyadari apa yang telah terjadi. Ia memandangi puing-puing di tanah yang belum dibersihkan dan tersenyum getir. Bab 1889. Pria yang dicium oleh Dewi Keberuntungan. Ternyata Ye Feng masih memikirkan apa yang dikatakannya kepadanya di ruang pribadi. Meskipun Argyle Hanson tersenyum pahit, penilaiannya terhadap Ye Feng meningkat. Jelasnya, selain Ye Feng merupakan orang yang cakap dan tidak bermain menuruti aturan, dia juga merupakan orang yang menepati janjinya. Tentu saja merupakan suatu keberuntungan baginya untuk memilih berteman dengan orang seperti itu. Memikirkan hal ini, Argyle Hanson meninggalkan rumah lelang setelah menyapa beberapa orang. Setelah Ye Feng dan Fuma Jianwu meninggalkan panggung, suasana kembali gempar. Berita tentang Ye Feng yang menemukan Graph Diamonds Hallucination Watch dari patung tetua Romawi dengan cepat menyebar dari mulut para elit ini ke kelas atas di seluruh kota kabut. Di dalam Anju Medical Group, diperbarui oleh NVG. Pangeran Anju masih sibuk bekerja, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di luar dan betapa gelapnya langit. Tiba-tiba, telepon di mejanya bergetar. Dia mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah notifikasi dari obrolan grup dengan banyak temannya. Pangeran, kemari dan lihat. Pacarmu terkenal lagi. Anju Prince, keluar dan nikmati gosipnya. Pacarmu benar-benar terkenal kali ini. Aku tidak melebih-lebihkan. Aku sangat iri sampai-sampai aku hampir mati. Tidak heran bahkan orang sombong sepertimu menyukai pria tampan dari negeri naga ini. Dia memang sangat kuat. Kelompok itu terdiri dari sedikitnya 20% wanita kaya dan cantik di Fox City, dan hampir setiap dari mereka memiliki kekayaan bersih lebih dari 1 miliar pound empire. Dalam keadaan normal, diskusi mereka berkisar pada hiburan kelas atas dan topik-topik terkait makan, minum, dan bersenang-senang. Meskipun Pangeran Anju sesekali mengintip layar, sebagian besar waktunya, dia tidak memperdulikannya, apalagi memperlihatkan wajahnya untuk mengobrol. Namun kali ini, ketika dia melihat semua orang membicarakan Ye Feng, dia langsung menghentikan pekerjaannya dan mengetik apa yang terjadi. Apa yang dilakukan pacarku kali ini? Dalam obrolan grup, para wanita kaya dan cantik ini sangat bersemangat. Mereka buru-buru menceritakan beberapa kejadian yang terjadi di rumah lelang Cohen malam ini. Pacarku datang ke rumah lelang Cohen malam ini. Katanya, Ye Feng membeli patung seorang tetua Romawi secara acak, dan ada harta karun tersembunyi di dalamnya. Ini jam tangan Graph Diamonds Hallucination, salah satu dari 10 koleksi berharga warisan keluarga Jerry Burroughs. Jam ini punya reputasi sebagai rajanya perhiasan. Jam tangan itu konon bernilai lebih dari 100 juta dolar. Ketika Ye Feng menemukannya di antara pecahan patung sesepuh Romawi, semua orang yang hadir, termasuk staf balai lelang Cohen, terkejut. Mereka berkata bahwa mereka belum pernah melihat benda ajaib seperti itu selama bertahun-tahun bekerja, dan mereka tidak pernah menyangka bahwa patung sesepuh Romawi, yang mereka kira asli, ternyata memiliki sesuatu di dalamnya. Setelah pengungkapan itu, kelompok itu langsung gempar. Ini terlalu ajaib. Harta karun senilai 100 juta dolar, 100 juta dolar. Bahkan jika keluargaku beruntung, mereka butuh ratusan tahun untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak itu. Pacar Pangeran Anju adalah seorang pria yang telah dicium oleh Dewi Keberuntungan. Pangeran Anju juga terkejut. Setelah menanyakan detail lebih lanjut di grup, ia memahami keseluruhan cerita dan segera meninggalkan obrolan grup. Ia menemukan informasi kontak Ye Feng dan mengirimkan pesan. Selamat, pahlawanku. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan kembali menjadi pusat perhatian teman-temanku karenamu dalam waktu sesingkat ini. Bab 1890. Tolong bawa aku. Aku tiba-tiba menyesal tidak menemanimu ke rumah lelang dan melewatkan legenda yang begitu menarik. Pangeran Anju bahkan lupa akan pekerjaannya, dia mengetik cepat di teleponnya dan mengirim pesan kepada Ye Feng. Pada saat yang sama ketika dia mengirim pesan kepada Ye Feng. Di sebuah bar yang ramai, Wolfgang sedang berdiskusi secara akademis dengan seorang gadis tentang posisi mana yang lebih nyaman. Ia hendak mempraktikkannya setelah cukup minum ketika ponselnya bergetar. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu berasal dari obrolan grup dengan pewaris generasi kedua yang kaya dari Fox City, yang banyak di antaranya adalah teman-temannya yang hanya kebetulan sedang senang-senangnya. Banyak orang juga menandainya. Tuan Muda Wolfgang, sesuatu yang besar telah terjadi. Tuan Muda Wolfgang, Anda mungkin tidak tahu bahwa Anda melewatkan pertunjukan besar malam ini, kan? Teman baik saya ada di rumah lelang Cohen malam ini.
Dia sangat gembira ketika bercerita tentang apa yang dilihatnya malam ini, sampai-sampai dia hampir menari kegirangan. Dan Anda pasti tidak akan menyangka bahwa pencipta legenda di rumah lelang Cohen malam ini adalah dua teman baik Anda, atau lebih tepatnya, satu-satunya teman baik Anda. Wolfgang agak kesal. Setelah berhenti menggoda gadis itu, ia langsung bertanya kepada kelompok itu, kalian ini ngomongin apa sih? Saya sedang sibuk. Bisakah kamu langsung ke intinya? Setelah dia mengatakan itu, semua orang di kelompok itu ketakutan, dan mereka segera mengatakan yang sebenarnya. Ye Feng, begitu pula Tuan Muda Argil Hanson, ada di rumah lelang Cohen malam ini. Selain itu, Tuan Muda Argil Hanson tiba-tiba bergerak untuk menekan orang luar bernama John Lee. Selain itu, setelah Ye Feng berpartisipasi dalam pelelangan, salah satu harta karun keluarga Jerry Burroughs jatuh ke lantai. Harta karun itu, arloji halusinasi Graf Diamonds, disembunyikan di dalam patung tetua Romawi. Apa? Wolfgang tercengang. Argil Hanson menekan John Lee. Siapa John Lee ini? Kenapa aku belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Lalu, bagaimana dengan jam halusinasi Graf Diamonds yang dijatuhkan Ye Feng? Kami tidak tahu persis dari mana John Lee berasal. Seseorang di kelompok itu segera menjelaskan situasinya kepadanya. Kami meminta seseorang untuk bertanya dan tahu bahwa dia adalah seorang pengusaha asing. Latar belakangnya yang pasti tidak diketahui. Kami juga tidak tahu mengapa Tuan Muda Argil Hanson menekannya. Adapun jam halusinasi berlian Graf milik Ye Feng. Sial. Setelah mengetahui seluruh cerita tentang bagaimana Ye Feng menjatuhkan patung itu, dan memperlihatkan jam halusinasi berlian Graf, Wolfgang tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Jam tangan ini menduduki peringkat keempat di antara koleksi keluarga Jerry Burroughs. Belum lagi koleksi peringkat keempat milik keluarga Jerry Burroughs, bahkan koleksi peringkat ke-10 milik keluarga Jerry Burroughs sudah cukup untuk membuat para penambang emas yang tak terhitung jumlahnya, termasuk organisasi pemakaman, organisasi dinas rahasia kerajaan Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, dan pasukan bersenjata swasta milik beberapa bangsawan memperebutkannya. Sekarang, Ye Feng dengan santai membeli sebuah patung seorang tetua Romawi di sebuah pelelangan, dan arloji halusinasi Graf Diamonds ada di dalam patung itu, seolah-olah surga berpihak padanya. Bagaimana dia bisa melewatkan pertunjukan sebagus itu? Setelah mengumpat, Wolfgang tiba-tiba merasa bahwa gadis yang bisa memukul home run malam ini bukanlah gadis yang baik. Setelah mengetahui lebih banyak detail dari kelompok tersebut, ia segera mengirim dua pesan kepada Argil Hanson dan Ye Feng. Kepada Argil Hanson, bagaimana kabar John Lee? Kudengar kau menindas orang itu di depan umum malam ini. Apa kau butuh bantuanku untuk memberinya pelajaran? Kepada Ye Feng, sepupu ipar, kudengar kau memamerkan kekuatanmu lagi malam ini. Jam halusinasi Graf Diamonds, harta karun yang diimpikan banyak penambang emas. Anda mendapatkannya begitu saja. Nggak banyak yang bisa diomongin. Lain kali kamu bersenang-senang seperti ini, ajak aku ya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.